Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah terindah di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada petang hari ini bisa menunaikan ibadah kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah. Bab yang berikutnya, faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Pembagian tentang air. Air itu dibagi menjadi dua. Air yang dimaksud di sini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci, ya, air yang dipakai untuk bersuci. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu air yang dipakai untuk bersuci, ya, bersuci itu maksudnya wudu dan mandi janabah, itu dibagi menjadi dua. Qalilun wa katsirun. Air yang qalil itu kalau dalam arti bahasa namanya sedikit, wa katsirun dan banyak. Tapi air sedikit dan banyak di sini nanti akan kita jelaskan penjelasannya apa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, air yang bisa kita pakai untuk bersuci itu dibagi menjadi dua. Air yang qalil dan air yang katsir. Air yang sedikit dan air yang banyak. Fal qalilu, air yang sedikit, apa itu? Madunal qullataini, yaitu air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah. Kurang dari 2 kulah. Apa itu kulah? Nanti kita jelaskan. Wal katsiru, sedang air yang katsir atau air yang banyak adalah qullatani fa aktsar, yang air yang jumlahnya lebih air yang jumlahnya 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. Penjelasannya, Bapak Ibu rahimakumullah, air yang qalil yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit, air yang qalil itu dia akan menjadi najis jika kejatuhan benda najis meskipun tidak berubah air tersebut, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dia kejatuhan najis. Dan air ini air qalil, kurang dari 2 kulah, maka tetap air tersebut air najis, tidak boleh kita pakai untuk berwudu, tidak boleh kita pakai untuk mandi janabah. Gambarannya seperti ini. Saya punya 1 ember air. Kemudian air tersebut kecipratan pipis, ya. Mungkin hanya 1 tetes, ya. Berubah enggak warna air tersebut? Enggak berubah. Baunya berubah enggak? Enggak berubah, hanya 1 tetes. Okay. Rasanya mungkin juga tidak berubah, ya. Maka air ini boleh saya pakai untuk berwudu enggak? Enggak boleh. Karena ini disebut sebagai air yang qalil, air yang sedikit. Ukuran air sedikit adalah kurang dari 2 kulah. Kemudian kita lanjut. Air 2 kulah itu seberapa? Air 2 kulah, kullah itu dalam bahasa dulu adalah gentong besar. Gentong besar. Dan beratnya 500 ritel Baghdad kira-kira. Atau kalau di dalam saat ini adalah jika berada di sebuah tempat
maka kotaknya itu tingginya 60 cm, kemudian lebarnya 60 cm dan dalamnya 60 cm. Apa? Lebar, tinggi, dalam, terus ke sana ada apa? Bukan panjang. Ya, lebar-lebar dalam. Ini kalau kubus ya, kalau kubus maka minimal 60 cm. 60 cm. Jenengan isi air, maka air ini adalah air kathir. Air kathir. Artinya nyun sewu, kalau ada kecipratan pipis, tes. Air ini boleh dipakai untuk berwudu? Boleh. Karena apa? Karena tidak berubah warna, bau dan rasanya, dan air ini air yang kulatan, air yang banyak. Apalagi air di sumur, apalagi air sungai, apalagi air laut. Oh, lebih dari 60 cm kan, ini 60 kilo mungkin, 6.000 kilo malah mereka. Ya, jumlahnya. Ini namanya air kasir. Kalau air kolil kayak tadi, maka mungkin bapak-bapak, apakah jenengan sudah tahu kenapa Jamasba di sana ada apa nih kok? Kotaan sebelum ke tempat toilet? Kenapa itu? Kenapa, Pak? Kenapa? Oh, paling umumnya ngono kuwi, Mas. Terjawab di sini, niki penting ngaji. Terjawab di sini. Supaya apa? Supaya orang yang keluar dari toilet nyemplung dulu di air yang kasir. Air kasir. Itu dihitung, itu lebih dari 60. Coba, itu mesti lebih. Volume airnya. Sehingga apa? Orang kan nggak ngerti ya, apalagi kadang ada anak-anak kecil dari toilet, mereka langsung masuk masjid. Ya. Dia membawa najis. Tapi kalau dia dari toilet, mungkin di kakinya ada najisnya. Nyemplung dulu dia di situ. Kotak itu loh ya. Dan itu lazim di masjid-masjid kuno lah. Masjid-masjid kuno itu mesti ada kubangan seperti itu. Itu namanya supaya apa? Supaya ternetralisir najis yang dibawa dari toilet saat seseorang itu mau masuk masjid gitu. Gitu, makanya kan itu bukan semua bentuk masjid-masjid itu. Kadangkala ini ada fikihnya, Pak. Mung kita aja karena nggak ngerti aja udah tak ono banyune iki apa ya. Dan makanya yang paling baik air yang seperti itu, paham kan yang saya maksud ya? Kubangan itu loh. Ustaz Joko yang bikin kubangan itu yang paling baik adalah air itu mengalir. Karena apa? Karena airnya berganti terus. Maka apa? Seseorang yang membawa najis kalau sudah nyemplung di situ maka dia ternetralisir. Baik. Makanya dalam masalah apa namanya ini sini desain atau apa ya namanya desain tempat toilet dengan wudu itu. Kalau yang desain orang yang Islamnya baik itu pasti akan dibedakan tempatnya, dibedakan pintu masuknya supaya apa? Supaya tadi bukan dari toilet langsung ke tempat wudhu, sehingga apa? Sehingga bisa saja seseorang itu masih membawa najis. Baik, kita lanjut. Air yang kathir itu adalah air yang dia berada di sebuah wadah. Kalau kotak itu tingginya 60, lebarnya adalah 60-60. Kalau lebih dari itu tentu lebih baik. Kalau di dalam tempat yang bulat, maka di sini disebutkan adalah sekitar 120 cm tingginya dan 48 cm diameternya. Ini kalau bulat. Tingginya 120 cm dan lebarnya 48 cm. Bapak Ibu rahimakumullah, ini jenengan harus konsentrasi, ya. Karena kadang ada yang tidak konsentrasi. Ustadz, berarti air ember itu najis. Nah, ini karena nggak konsen. Ya dia najis kalau ada benda najis. Tapi kalau tidak kena benda najis, ya tetap aja. Jangankan air ember ya, pakai gayung aja. Itu boleh kita untuk pakai berwudu. Ya, cuma kalau ya namanya kita nyun sewu di toilet itu ya. Toilet itu kan kadang-kala kita nggak ngerti. Orang sebelum kita ketika pipis, itu pipisnya itu nyiprat ke dalam ember apa tidak. Kalau nyiprat ke dalam ember maka tentu itu air itu tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Tapi kalau
ini nyun sewu kulahnya itu besar 60 tinggi, nyiprat nggak masalah ya. Apalagi kalau airnya mengalir terus seperti di lereng Merapi ya, sana kan mengalir terus. Nah itu apalagi lebih dari itu ya. Makanya kalau pakai ember Bapak Ibu itu lebih baik ember yang kecil-kecil aja, jadi sekali pakai orang yang pakai sekali buang gitu ya, sehingga nanti orang yang berikutnya pakai air yang baru. Atau yang lebih utama lagi adalah tempat mandi dipisah dengan tempat toilet. Tapi mandi juga kadang pipis juga ya. Ya susah juga. Khusus mandi ya, pipis nggak boleh lah, ya susah juga ya. Nah ini artinya memang terbaik ya tadi itu, sekali pakai air yang ada di dalam ember. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah kemudian di sini dijelaskan kalau najisnya adalah najis ma'fu. Apa itu najis ma'fu? Adalah najis yang tidak tampak oleh pandangan mata normal, kemudian nyemplung di air, tidak terlihat saking sedikitnya, maka najis ini ma'fu atau dimaafkan atau dianggap bukan najis. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada orang yang pipis, kemudian pipisnya nyiprat ke air, kemudian setelah itu kita nggak ngerti dan kita pakai air tersebut, maka ini ma'fu, boleh. Tapi boleh artinya kita sah ya, wudhu kita sah. Tapi untuk kehati-hatian, karena semua orang nanti itu dituntut ibadahnya dari ya perilakunya sendiri, bukan orang lain. Tidak bisa kita itu nanti tidak sempurna ibadah kita di hadapan Allah, kemudian kita menyalahkan orang lain. Ngopo kowe kok oleh wudhu ra bener? Lah soalnya nganu wudhu toyone namung sekedhik, tidak bisa. Kita semua bertanggung jawab atas ibadah kita sendiri-sendiri, maka lebih baik hati-hati atau warok di dalam masalah ibadah. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah air yang banyak. Air yang banyak itu la yatanajjas illa, dia tidak najis jika kejatuhan benda najis, meskipun kejatuhan benda najis banyak, air yang banyak ini tidak najis illa, kecuali idza taghayyara, kecuali berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Tentu rasa, bau, dan warna benda najis tersebut. Contoh sungai itu air banyak atau air kasir, kejatuhan benda najis berapa banyak tuh, sapi tank misalnya atau limbah ke situ semua. Apakah ini air sungai ini najis apa tidak? Kita lihat. Kalau airnya tidak berubah warna, bau, dan rasa dari benda najis tersebut, maka air sungai ini tetap disebut air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau air sungai ini dengan benda najis yang masuk, kemudian berubah rasanya, baunya jadi bau pesing, karena mungkin saking banyaknya sapi tank di situ masuk situ, atau banyak orang yang BAB di situ. Kan zaman dulu kan nggak ada toiletnya itu nong sanding sungai semua. Saya ingat waktu di ya zaman kita kecil lah, ya itu banyak sekali berubah, maka ini menjadi air yang najis. Tapi kalau perubahan warnanya bukan warna dari najis, tapi warna dari tempat dia berlalunya air tersebut, warna tanah, warna daun, atau warna akar pohon, ya, warna dari benda-benda yang suci ini, maka air tersebut sebagai air yang suci, tetap air yang suci dan mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.